Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Yuliani Sabrina Putri dari Prodi Pendidikan Matematika, jurusan Matematika, Universitas Negeri Surabaya. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan sebuah narasi tentang sejarah bahasa Indonesia yang menjadi keunggulan bangsa Indonesia dan prospek bahasa Indonesia di masa yang akan datang. Bangsa Indonesia mengakui bahwa bahasa Indonesia merupakan berasal dari bahasa Melayu. Pada abad ke-7, bahasa Melayu ditemukan dalam bentuk tulisan yang ditulis dalam aksara Pallawa. Dari bukti tersebut diduga bahwa bahasa Melayu secara lisan telah digunakan oleh masyarakat itu sendiri, yaitu masyarakat Melayu. Pada masa pemerintahan Jepang menduduki bangsa Indonesia, Jepang tidak ingin segala hal yang berbau Belanda masih tetap digunakan di Indonesia, termasuk bahasa. Jepang berkeinginan agar bahasa Jepang dapat digunakan di Indonesia. Namun, penguasaan bahasa tidak semudah seperti menguasai suatu wilayah. Penggunaan dan penguasaan bahasa memerlukan suatu proses yang sangat panjang. Dalam kondisi transisi ini, pertimbangan yang sangat realistis yaitu digunakannya bahasa pribumi. Maka dari itu, bahasa Melayu digunakan secara resmi pada masa pemerintahan Jepang, baik dalam bidang pendidikan maupun dalam bidang pemerintahan. Seiring berjalannya waktu, bahasa Indonesia digunakan sebagai bahasa perantara antar masyarakat. Pada Kongres Pemuda II tanggal 28 Oktober 1928 ditetapkan bahwa bahasa Indonesia menjadi bahasa persatuan bangsa Indonesia. Dijelaskan pula pada Sumpah Pemuda nomor 3 yaitu menjunjung tinggi bahasa persatuan bahasa Indonesia. Dijelaskan pula pada pasal 36 yang berbunyi bahasa negara ialah bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia juga memiliki keunikan dan keunggulan tersendiri. Pada perkembangan bahasa Indonesia mengalami perubahan penulisan kata. Perubahan ini bertujuan untuk menyempurnakan bahasa Indonesia. Adapun beberapa kosakata yang diambil dan diserap dari bahasa asing untuk memperkaya perbendaharaan dan varietas bahasa Indonesia. Walaupun adanya tahapan perkembangan dan penyerapan, kemurnian bahasa Indonesia tetap sama dari dulu hingga sekarang. Bahasa Indonesia juga berpengaruh dalam disiplin ilmu, di mana arti dari disiplin ilmu adalah suatu upaya penyekatan dalam membatasi keluasan ilmu. Disiplin ilmu juga berarti cabang pengetahuan yang ada pada perguruan tinggi. Salah satu contohnya adalah disiplin ilmu pendidikan. Kita semua tahu bahwa bahasa Indonesia menjadi salah satu mata pelajaran yang wajib pada setiap jenjang pendidikan. Bahkan, bahasa Indonesia juga telah ditetapkan sebagai bahasa asing di beberapa negara tetangga seperti Jepang, Vietnam, Australia, Amerika Serikat, Italia, dan lain sebagainya. Hal ini dikarenakan bahasa Indonesia dianggap sebagai bahasa yang sopan, mudah dipahami, dan memiliki aturan tersendiri. Beberapa ahli berpendapat bahwa bahasa Indonesia berpotensi menjadi bahasa internasional. Hal ini menjadikan prospek di masa yang akan datang akan bahasa Indonesia menjadi bahasa internasional. Kemendikbudristek juga telah berupaya agar bahasa Indonesia menjadi bahasa internasional. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Bapak Nadiem Makarim juga mengatakan bahwa target pada masa yang akan datang adalah agar bahasa Indonesia menjadi bahasa perantara di Asia Tenggara. Kemendikbud sendiri juga menargetkan pada tahun 2045 bahasa Indonesia dapat menjadi bahasa resmi di PBB. Dari beberapa sumber juga mengatakan bahwa bahasa Indonesia menjadi bahasa resmi nomor 2 di Vietnam. Adapun di Australia, bahasa Indonesia menjadi bahasa terpopuler nomor 4.
Dengan hal demikian, kita dapat mengetahui bahwa bahasa Indonesia tidak hanya populer di Indonesia saja, namun di kancah internasional. Oleh karena itu, kita sebagai warga Indonesia harus dapat melestarikan bahasa Indonesia dengan baik dan benar. Kita juga harus bisa memperkenalkan bahasa Indonesia ke kancah internasional, guna mendukung prospek Indonesia tentang bahasa Indonesia menjadi bahasa internasional. Demikian paparan yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.